Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Dwi Anastasia. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 2. Nah, di sini saya akan membahas kelompok 1 yang materinya itu berjudul Al-Kasab, Al-Mal dan juga Al-Muamalah. Nah, saya akan membahas terlebih dahulu tentang Al-Kasab. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya Al-Kasab adalah memperoleh atau mendapatkan rezeki atau harta melalui jalan yang benar atau jalan yang halal. Nah, sama halnya dengan kita bekerja. Jadi ketika kita bekerja itu harus harus mempunyai pekerjaan yang halal agar kita memperoleh rezekinya itu juga halal. Nah, jadi ayat yang menjelaskan terkait Al-Kasab itu ada pada Quran surat An-Najm ayat 39 yang artinya dan bahwasanya seseorang manusia itu tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, jadi ayat ini itu menjelaskan bahwasanya apa yang didapat manusia itu hasil dari usahanya sendiri, baik rezekinya, pahalanya maupun lainnya. Nah, asbabun nuzulnya itu ayat ini itu turun untuk menegaskan keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam menghitung usaha dan balasan manusia agar manusia itu tidak berharap hasil tanpa ikhtiar. Jadi mereka itu ada usahanya gitu. Mereka itu tidak berharap apa-apa tanpa ikhtiar. Nah, itu tadi terkait dengan ayatnya. Kita masuk ke hadis tentang Al-Kasab. Nah, jadi syahrul hadisnya itu menegaskan bahwasanya Islam itu menegaskan pentingnya mencari rezeki secara halal dan bersih dan menjauhi segala jalan yang haram atau tidak jelas kehalalannya. Nah, asbabul wurudnya itu hadis ini turun ada karena dalam masyarakat Arab saat itu ada sebagian orang yang menggantungkan hidup pada pemberian orang atau merasa rendah melakukan pekerjaan manual. Nah, jadi mereka itu hanya bergantung kepada orang. Mereka itu hanya menunggu ada orang yang memberikan mereka sesuatu atau barang gitu. Jadi mereka tuh merasa rendah untuk melakukan pekerjaan. Jadi mereka tuh hanya berharap kepada orang. Oke, itu terkait dengan Al-Kasab. Kita lanjut ke Al-Mal. Nah, Al-Mal itu adalah segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimiliki oleh seseorang, baik berupa uang, barang maupun emas atau aset. Nah, jadi ayatnya itu ada pada Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya adalah ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Nah, ayat ini itu juga menegaskan kewajiban zakat dari harta umat Islam. Nah, jadi harta yang disucikan itu melalui zakat memberi keberkahan bagi pemilik dan penerima. Nah, asbabun nuzulnya itu ayat ini itu turun terkait dengan praktik zakat untuk membangun keadilan sosial. Nah, tujuannya itu agar harta itu tidak hanya dinikmati pribadi tetapi juga memberi manfaat bagi umat muslim lainnya. Oke, itu terkait dengan ayatnya. Kita lanjut ke hadis tentang Al-Mal. Nah, jadi syarul hadisnya itu, hadis ini itu menekankan bahwasanya harta itu bukan sekedar materi semata, tetapi ujian dan nikmat Allah itu bagi hambanya. Nah, jadi jika seseorang mukmin itu diberi harta dan ia bersyukur berarti ia itu sudah menggunakan harta dalam ketaatannya. Nah, asbabul wurudnya itu hadis ini muncul ketika sahabat Rasulullah SAW itu hidup dalam situasi permulaan komunitas Islam di Madinah. Oke, lanjut kita ke al-muamalah. Nah, al-muamalah adalah interaksi atau hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, terutama yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Nah, jadi ayatnya itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 tentang penulisan perjanjian hutang. Nah, jadi Quran surat Al-Baqarah itu artinya itu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berjual beli dengan cara hutang sampai waktu tertentu maka tulislah perjanjiannya. Nah, jadi ayat ini itu menekankan prinsip keadilan, kejelasan dan tanggung jawab sosial dalam transaksi. Nah, asbabun nuzulnya apa? Nah, jadi ayat ini itu turun saat masyarakat Madinah
itu sering melakukan hutang pihutang dengan perjanjian herbal. Nah, jadi praktik itu sering menimbulkan perselisihan ketika debitur itu tidak mampu membayar. Oke, jadi tadi kan terkait ayat. Nah, hadis ini itu menekankan, hadisnya itu muncul ketika sebagian sahabat Nabi itu memiliki kekayaan berlimpah, tetapi ada yang lalai menunaikan hak orang lain seperti membayar hutang ataupun zakat. Nah, itu sekian penjelasan dari materi pertama. Oke, kita lanjut ke materi kedua terkait etika dan pedoman dalam bermuamalah. Nah, poin yang pertama itu prinsip dan pedoman bermuamalah dalam Islam. Yang pertama itu ada prinsip kebolehan. Nah, jadi kaidah fikih itu menyatakan bahwasanya pada dasarnya itu semua bentuk muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, jadi transaksi itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang tersebut. Nah, yang kedua itu ada prinsip kejujuran. Nah, kejujuran ini itu menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi agar tidak terjadi penipuan atau manipulasi informasi. Jadi ketika kita bertransaksi ya kita harus jujur. Oke, yang ketiga itu ada prinsip keadilan. Nah, keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak menerimanya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang keempat itu ada prinsip kerelaan. Nah, suatu akad atau suatu perjanjian itu dianggap sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan. Nah, jadi itu kita harus itu rela. Pihak yang sebelah itu dia juga rela, pihak yang sebelah itu juga rela. Jadi suka sama suka tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang kelima itu amanah dan tanggung jawab. Nah, amanah ini berarti mencakup pemenuhan janji, menjaga kualitas barang, serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Nah, landasan hukumnya itu ada pada Al-Quran. Nah, landasan hukum tentang prinsip kebolehan muamalah itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya itu Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi ayat ini itu menjelaskan bahwasanya Islam itu membedakan secara tegas antara jual beli yang halal dan riba yang haram karena dampaknya itu terhadap keadilan ekonomi. Nah, asbabul nuzulnya itu ayat ini turun karena kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang melakukan praktik riba dalam transaksi utang piutang. Nah, mereka itu beranggapan bahwa riba itu sama dengan jual beli karena sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka itu beranggapan. Terus yang prinsip yang kedua itu prinsip kerelaan dan kejujuran. Itu pada Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Nah, jadi ayat ini itu juga menegaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil seperti penipuan, kecurangan, dan praktik yang merugikan lainnya. Nah, asbabun nuzulnya apa? Asbabun nuzulnya itu ayat ini itu turun berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang sering mengambil harta orang lain. Nah, praktik tersebut itu menimbulkan kerugian dan perselisihan di tengah masyarakat. Nah, terus yang ketiga itu prinsip amanah dan keadilan. Itu ada pada Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu itu menetapkannya dengan adil. Nah, jadi ayat ini itu menegaskan perintah untuk menunaikan amanah kepada yang berhak sebagai bentuk tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Nah, jadi ayat ini itu turun itu berkaitan dengan peristiwa penyerahan kunci Ka'bah kepada pemegangnya yang berhak setelah menaklukkan Makkah sebelumnya. Nah, jadi kunci tersebut itu sudah dipegang oleh Utsman bin Talha. Lalu Rasulullah itu memberikan agar amanah itu dikembalikan kepadanya.
itu adalah peristiwanya. Nah, ayat tentang larangan bermuamalah itu ada pada Quran surat An-Nisa ayat 29 tadi yang sudah saya bacakan. Nah, jadi ayat itu menegaskan bahwa harta itu hanya boleh diperoleh melalui perdagangan yang sah dan atas dasar kerelaan kedua pihak. Nah, asbab nuzulnya itu ayat ini itu turun untuk melarang kebiasaan masyarakat pada masa itu yang sering mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, seperti tadi sudah saya jelaskan, penipuan, perjudian, riba, dan berbagai bentuk transaksi yang merugikan pihak lain. Nah, ini kita masuk ke hadisnya. Nah, hadis tentang prinsip kebolehan muamalah itu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis ini itu menjelaskan bahwasanya hukum dalam Islam itu terbagi menjadi 3, yang halal, yang haram, dan yang berada di keduanya. Itu disebut dengan syubhat. Nah, asbabul wurudnya itu hadis ini itu menjelaskan pedoman untuk membedakan yang halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bermuamalah agar umat itu tidak jatuh dalam perkara yang samar atau yang syubhat dan terjerumus ke yang diharamkan. Nah, terus yang berikut adalah hadis tentang prinsip kerelaan dan kejujuran. Nah, jadi hadis ini dari hadis riwayat Abu Dawud. Beliau mengatakan bahwasanya transaksinya sah bila dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak ada penipuan. Nah, jadi hadis ini menegaskan bahwa akad itu harus disetujui secara sukarela oleh semua pihak tanpa paksaan. Nah, jadi hadis ini itu diriwayatkan untuk menegaskan prinsip sahnya transaksi bila dilakukan atas dasar kerelaan dan juga kejujuran. Jadi kita masuk ke prinsip yang berikut, yaitu hadis tentang prinsip amanah dan keadilan. Nah, ini pada hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi itu mereka mengatakan bahwasanya tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Nah, jadi hadis ini itu mengajarkan bahwa Islam itu sangat menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dan berlaku adil dalam setiap keadaan. Nah, asbab urutnya itu hadis ini berkaitan dengan kondisi masyarakat Arab pada masa Rasulullah yang sering melakukan pengkhianatan dan membalas keburukan dengan keburukan dalam urusan muamalah maupun sosial. Nah, yang berikut adalah hadis tentang larangan bermuamalah. Nah, hadis ini itu menegaskan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam akad muamalah agar tidak terhindar dari unsur kezaliman. Nah, urutnya itu berkaitan dengan praktik transaksi pada masa jahiliyah dan awal Islam yang banyak mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi. Oke, itu sedikit tentang kelompok 2. Kita masuk ke kelompok 3 yang berjudul ukuran atau penilaian atau timbangan. Nah, jadi pada poin pertama itu pentingnya keadilan dan timbangan dalam ukuran dalam Islam. Itu merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Nah, salah satunya itu manifestasinya adalah ketepatan dalam timbangan dan ukuran, baik dalam perdagangan, distribusi, sumber daya maupun penilaian terhadap orang lain. Nah, poin berikutnya itu adalah konsep kesetaraan dan kejujuran dalam perdagangan. Nah, yang pertama itu kesetaraan atau adil dalam perdagangan. Berarti setiap pihak yang terlibat dalam transaksi itu memperoleh hak dan kewajiban secara seimbang tanpa ada yang dirugikan. Nah, yang kedua itu adalah kejujuran dalam perdagangan. Berarti menekankan transparansi, keterbukaan dan tidak ada unsur penipuan dalam setiap transaksi. Nah, ayat dan hadis tentang ukuran penilaian dan timbangan. Nah, itu ada pada Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Nah, jadi ayat itu mengecam orang-orang yang menuntut haknya secara penuh ketika menerima takaran, tetapi mengurangi hak orang lain ketika memberi. Nah, jadi ayat tersebut itu diturunkan di Madinah. Pada masa itu penduduk Madinah itu memiliki kebiasaan buruk dalam berdagang.
Oke, yang berikut adalah hadis tentang ukuran penilaian dan timbangan. Nah, jadi syarul hadisnya itu ada pada hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Nah, beliau menegaskan bahwa kecurangan dalam timbangan dan takaran itu merupakan perbuatan yang sangat dikecam dalam Islam. Nah, jadi asal nurutnya itu adalah ungkapan Rasulullah yang pada kata bukan dari golongan kami itu menunjukkan bahwa tindakan itu termasuk dosa besar karena bertentangan dengan nilai kejujuran dan amanah dalam muamalah meskipun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dalam Islam. Nah, yang berikut adalah ayat dan hadis larangan tidak jujur dalam masalah timbangan. Nah, yang pertama itu ayat larangan tidak jujur dalam masalah timbangan itu ada pada Quran surat Al-Isra. Nah, jadi menurut pandangan Ibnu Tafsir, ayat ini itu menegaskan kewajiban menyempurnakan takaran dalam timbangan dengan adil. Nah, asbab nuzulnya itu para musafir itu menjelaskan bahwa ayat ini itu turun sebagai teguran umum terhadap kebiasaan masyarakat yang curang dalam takaran dan timbangan. Ayat ini itu menegaskan kembali prinsip keadilan dalam perdagangan. Nah, hadisnya itu ada pada hadis riwayat Muslim. Nah, yang pertama itu syarul hadis. Nah, hadis ini itu juga menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat menekankan transparansi dan kejujuran dalam perdagangan. Beliau itu tidak melarang penipuan secara umum, tetapi juga mencontohkan cara praktis untuk menghindari gharar jika ada cacat atau kelembapan pada barang. Harus ditunjukkan agar pembeli itu mengetahuinya. Oke, sebab menurutnya itu hadis ini itu muncul dalam konteks pengawasan Rasulullah terhadap pasar Madinah setelah hijrah. Nabi tidak hanya membangun masjid masyarakat, tetapi juga memperhatikan aktivitas ekonomi. Beliau juga sering mengunjungi pasar untuk memastikan keadilan dalam perdagangan. Apakah di pasar itu dalam perdagangan itu sudah adil atau tidak? Sudah adil atau tidak? Oke, kita lanjut ke kelompok 4 tentang riba serta dampaknya terhadap ekonomi. Nah, jadi riba itu adalah tambahan atau kelebihan dalam transaksi. Nah, jadi jenis-jenis riba itu yang pertama itu ada riba nasiah. Riba nasiah itu pinjam uang atau barang tapi harus balikin lebih karena ada tambahan bunga. Nah, terus yang kedua itu riba al-fadl. Riba al-fadl itu terjadi saat tukar barang sejenis tapi jumlahnya beda. Nah, contohnya itu tukar 1 kg emas dengan 2 kg emas. Ada yang diuntungkan seperti jika tidak adil. Terus yang berikut adalah riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah ini tuh riba zaman dulu. Kalau utang belum bisa dibayar saat jatuh tempo, jumlahnya itu malah ditambah. Yang keempat itu adalah riba al-qard. Itu kelebihan dalam jumlah saat tukar barang sejenis. Tambahan yang sudah diisyaratkan sejak awal. Nah, landasan Al-Qur'annya tentang pelarangan riba itu ada pada Quran surat Al-Rum ayat 39. Nah, jadi arti dari ayat itu adalah tambahan harta dari riba tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah, sebaliknya kalau memberi zakat dengan niat karena Allah, pahalanya itu justru akan berlipat ganda. Nah, yang pertama itu poinnya itu riba tidak menambah berkah. Nah, artinya dan sesuatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam perdagangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, jadi orang yang memberi sesuatu kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan balasan lebih banyak. Yang kedua itu adalah zakat yang ikhlas dilipat gandakan. Nah, maknanya itu jika seseorang itu memberi zakat atau sedekah dengan niat ikhlas karena Allah, bukan untuk dipuji atau mendapatkan balasan manusia, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Terus yang ketiga, nah jadi inti dari ayat ini itu mengajarkan perbedaan antara dua cara mencari tambahan harta. Nah, asbabun nuzulnya itu ayat ini itu berkaitan dengan masyarakat pada masa awal Islam yang memberikan harta atau hadiah kepada seseorang dengan harapan memperoleh balasan lebih banyak. Yang kedua itu riba yang diharamkan bagi umat terdahulu itu ada pada Quran surat An-Nisa ayat 161 yang artinya dan karena mereka itu menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Nah, jadi ayat itu menjelaskan
bahwa sebagian dari Bani Israel itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu mengambil riba meskipun mereka telah diberi peringatan dalam kitab mereka. Nah, sebelum nuzulnya itu ayat ini itu turun untuk mengecam sebagian kaum Bani Israel yang tetap melakukan riba padahal telah dilarang, serta mengambil harta manusia dengan cara yang batil atau dengan cara yang curang. Oke, yang ketiga itu adalah larangan riba berlipat ganda. Itu ada pada Quran surat Al-Imran ayat 130. Nah, jadi dalam ayat ini itu Allah menegaskan larangan bagi orang-orang beriman untuk memakan riba dalam bentuk berlipat ganda yang merujuk pada praktik bunga atau keuntungan tambahan yang tidak adil dan dalam transaksi ekonomi. Nah, jadi asbab nuzulnya itu ayat ini itu turun untuk menegaskan praktik tersebut dilarang keras, dan Allah itu menekankan pentingnya ketaatan dan takwa agar umat Islam itu menjauhi riba, menjaga keadilan dalam muamalah dan menggantinya dengan transaksi yang sah dan juga berkah. Yang keempat itu adalah pengharaman total dan tegas. Itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, jadi ayat ini itu menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba digambarkan seperti orang yang gila atau tersesat akibat pengaruh setan, menandakan kerusakan spiritual dan kebingungan moral akibat praktik riba. Nah, asbab nuzulnya itu ayat ini itu turun untuk menegaskan larangan riba setelah praktiknya marak di kalangan Bani Israel dan sebagian masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, pada waktu itu sebagian orang itu sering menumpuk keuntungan dari pinjaman atau transaksi dengan bunga berlipat-lipat. Nah, hadis tentang larangan riba itu pada hadis riwayat Sahih Muslim. Nah, jadi hadis itu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu melaknat semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba. Nah, asbabun nurutnya itu hadis ini itu muncul dalam konteks ketika praktik riba itu sudah mulai menyebar di kalangan masyarakat Arab sebelum dan awal masuk Islam. Nah, kita masuk ke poin yang berikut, yaitu perbedaan komprehensif antara riba dan bagi hasil. Nah, jadi riba ini itu berpijak pada akad pinjam meminjam yang bersifat searah, di mana kelebihan nilai adalah syarat mutlak bagi pemberi pinjaman, sedangkan bagi hasil itu adalah berlandaskan pada akad kerjasama mudharabah atau musyarakah yang mengedepankan kemitraan produktif. Nah, yang kedua itu penentuan besarnya keuntungan. Nah, pada sistem riba itu besaran tambahan modal itu ditentukan di awal dalam bentuk persentase tetap terhadap nominal pinjaman pokok yang diberikan. Sedangkan sistem bagi hasil itu besaran keuntungan itu ditentukan berdasarkan nisbah atau rasio pembagian dari laba yang dihasilkan tadi. Nah, yang ketiga itu distribusi risiko keuangan. Nah, risiko dalam praktik riba itu sepenuhnya itu ditanggung oleh peminjam, sementara pemberi modal itu berada di posisi aman dengan jaminan pengembalian pokok beserta bunga. Sedangkan bagi hasil itu menerapkan prinsip risk sharing atau pembagian risiko secara proporsional sesuai dengan peran masing-masing pihak. Nah, jika terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian pengelola, maka pemilik modal itu akan kehilangan sebagian hartanya, sementara pengelola itu kehilangan waktu dan juga tenaganya. Nah, yang keempat itu dampak terhadap sektor real. Nah, riba ini itu cenderung mendorong pertumbuhan di sektor moneter tanpa aktivitas produksi nyata. Nah, itu berpotensi menimbulkan ketimpangan. Sedangkan bagi hasil ini itu mengharuskan adanya aktivitas ekonomi real, mendorong investasi produktif dan penciptaan nilai tambah. Oke, kita masuk ke kelompok 5, yaitu transaksi yang dilarang. Nah, poin yang pertama itu transaksi yang dilarang adalah transaksi yang dilarang adalah jual beli atau kegiatan ekonomi yang mengandung unsur haram, penipuan, ketidakjelasan, riba atau merugikan salah satu pihak. Nah, larangannya ini dibuat agar transaksi itu menjadi adil, saling ridho, dan ada pihak yang dieksploitasi. Nah, kita masuk ke macam-macam transaksi yang dilarang. Yang pertama itu riba. Riba itu adalah tambahan bunga utang. Itu tuh berlandaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang dimana itu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat ini itu menjelaskan bahwa riba itu dilarang karena merugikan dan merusak
merusak keadilan dalam ekonomi. Nah, orang yang memakan riba digambarkan seperti orang kerasukan setan sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Menurut Ibnu Katsir, hal ini terjadi karena mereka itu membiasakan riba dalam menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, asbabun nuzulnya apa? Nah, jadi ayat ini berkaitan dengan praktik riba yang banyak dilakukan oleh masyarakat Arab pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Nah, pada masa itu riba menjadi kebiasaan dalam transaksi utang piutang. Jadi dulu kalau orang tidak bisa bayar, orang tidak bisa membayar utang tepat waktu, jumlah utangnya malah ditambah. Nah, praktik inilah yang disebut dengan riba, jahiliyah, dan kemudian dilarang oleh Islam. Nah, hadis Nabi menunjukkan bahwasanya semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba mendapatkan dosa yang sama, baik kepada pelaku utama maupun pihak yang membantu terlaksananya transaksi tersebut tetap mendapatkan dosa. Nah, asbabul wurudnya hadis tentang larangan riba berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Arab pada masa Rasulullah SAW. Nah, kita masuk ke yang kedua, adalah gharar. Gharar ketidakjelasan dalam transaksi. Nah, landasan hukumnya ada pada Quran surat An-Nisa ayat 29. Itu artinya menegaskan pentingnya kejelasan, keadilan, dan keterbukaan dalam setiap transaksi muamalah. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa dalam ekonomi transaksi harus dilakukan dengan jujur dan adil. Mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar seperti riba, penipuan, korupsi, atau transaksi yang tidak jelas termasuk perbuatan batil dan dilarang dalam Islam. Nah, asbabun nuzulnya ayat ini turun karena berkaitan dengan praktik muamalah yang tidak adil di masa awal Islam. Nah, khususnya kebiasaan masyarakat Arab yang sering mengambil harta orang lain dengan cara yang batil seperti penipuan, riba, perjudian, dan transaksi yang tidak jelas atau gharar. Nah, hadis Nabi-nya hadis riwayat Muslim nomor 1513 menjelaskan bahwa gharar adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam objek, harga, jumlah, kualitas, atau waktu penyerahan barang. Nah, syarah hadisnya tentang melarang jual beli gharar. Nah, jadi dulu asal urutnya dulu banyak transaksi yang tidak jelas dan penuh spekulasi. Nah, jadi masyarakat Arab menjual ikan yang masih di laut atau burung yang masih terbang atau barang yang belum pasti ada dan tidak dapat diserahkan. Nah, praktik tersebut menimbulkan perselisihan. Nah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu maisir atau perjudian. Nah, permainan atau transaksi yang mengandung taruhan dan menyebabkan perpindahan harta tanpa imbalan yang sah. Nah, jadi landasan hukumnya ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang dimana artinya adalah menegaskan keharaman maisir serta dampak negatifnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual umat muslim. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya maisir diharamkan dalam Islam karena bisa melalaikan manusia dan membawa kerusakan. Nah, larangannya ini bersifat tegas sehingga semua bentuk perjudian baik tradisional maupun modern wajib dijauhi. Nah, yang berikut adalah asbabun nuzulnya ayat ini turun karena sebagian sahabat Nabi masih melakukan kebiasaan minum khamar dan berjudi karena hal tersebut merupakan tradisi Arab sebelum Islam. Karena minuman keras yang sering menyebabkan menyebabkan pertengkaran dan kerusakan. Akhirnya Allah menurunkan larangan tegas bahwa khamar, judi, berhala, dan undian nasib adalah perbuatan yang harus dijauhkan. Nah, asbabul wurudnya pada masa itu masyarakat Arab masih terbiasa melakukan perjudian sebagai tradisi jahiliyah. Maka Rasulullah memberi peringatan bahwa bahkan mengucapkan ajakan berjudi saja sudah termasuk perbuatan dosa, sehingga diperintahkan bersedekah sebagai bentuk penebus kesalahan. Oke, yang keempat adalah tadlis atau penipuan. Nah, jadi jual beli yang dilakukan dengan cara penipuan, yaitu menyembunyikan informasi penting. Nah, jadi landasan dari tadlis ini, landasan hukumnya pada Quran surat An-Nisa ayat 29
yang menjelaskan bahwa Allah itu melarang umat Islam mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, asbabun nuzulnya itu menegaskan bahwa kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang sering mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Nah, hadis nabinya itu yang pertama adalah sarul hadis, itu menjelaskan bahwa Nabi itu melarang keras segala bentuk penipuan dalam muamalah, termasuk tadlis seperti menyembunyikan cacat barang atau memalsukan kualitas. Nah, asbabul wurudnya itu ketika Rasulullah itu melihat seorang pedagang menjual tumpukan makanan, Nabi itu memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan menemukan bagian dalamnya itu basah, namun bagian atasnya itu dibuat seolah-olah kering dan bagus. Nah, pedagang itu menyembunyikan kondisi sebenarnya agar pembeli itu tidak tahu. Nah, jadi itu adalah peristiwanya. Nah, kita masuk yang kelima adalah transaksi ikhtiar atau menimbun barang. Nah, ikhtiar ini adalah praktik menimbun barang kebutuhan pokok agar terjadi kelangkaan dan kenaikan harga di pasar demi keuntungan pribadi. Nah, landasannya hukum itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang menjelaskan bahwasanya Allah itu melarang mengambil harta orang lain secara batil. Ayat ini itu juga melarang mencari keuntungan dengan cara yang curang. Nah, kita masuk ke asbabun nuzulnya itu, ayat ini itu turun karena kebiasaan sebagian orang yang bersengketa tentang harta atau tanah lalu berusaha memenangkan perkara dengan sumpah palsu. Nah, tipu daya atau suap itu padahal itu ia mengetahui bahwa harta tersebut itu bukan haknya. Dengan ayat ini itu juga menegaskan bahwa memakan harta orang lain dengan cara yang batil itu tetap haram dan mendapatkan dosa. Nah, hadis nabinya itu, seluruh hadisnya itu menjelaskan bahwa Islam itu melarang penimbunan. Karena sebab itu, pedagang itu wajib menjaga kemaslahatan umum dan tidak melakukan praktik zalim. Nah, asbabul wurudnya itu karena pada masa itu Rasulullah itu ada sebagian pedagang yang menimbun bahan makanan dengan barang kebutuhan pokok agar barang itu menjadi langka, lalu mereka itu menjualnya kembali dengan harga yang naik, harga yang tinggi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.